Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Yakinkan seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Yakinkan diri kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun kita berada. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan hari baru. Orang yang sadar setiap diberi hari baru oleh Allah, dia selalu berusaha untuk tumbuh dan berkembang menjadi diri yang baru, dengan kesadaran yang baru, sudut pandang yang baru. Jadi hari baru itu bukan sekedar disyukuri, tapi hari baru itu dinikmati. Dan kita harus percaya kalau hari ini kita masih hidup karena Allah masih mau menggunakan kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menyelesaikan segala urusan kita, menyampaikan cinta kasih Allah lewat tangan kita, lewat peran yang diberikan Allah kepada kita. Termasuk hari ini kita dihadirkan di sini, pasti Allah punya rencana besar untuk kita. Karena tidak semua orang dihadirkan di tempat ini. Tidak semua orang juga bisa menonton live kajian kita hari ini. Itu yang namanya sinkronisasi. Karena dalam hidup tidak ada yang namanya kebetulan. Jadi Allah sebetulnya sedang memenuhi segala kebutuhan kita. Yakin kajian hari ini bisa menginspirasi, bisa membuat diri kita yang baru, diri kita yang selalu sadar, yang tumbuh, yang berkembang. Oleh karena itu, mari kita puji Dia dengan sepenuh hati kita, dengan kesadaran penuh. Jangan sekedar kata-kata. Pujilah Dia sepenuhnya dengan membaca hamdan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Segala puji habis buat-Mu. Kami berada di sini bukan karena kehebatan kami, bukan karena daya kami. Kami berada di sini karena dihadirkan oleh-Mu. Karena Engkau yang paling tahu segala kebutuhan kami. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini, bersama-sama menyadari kehadiran ilahi dalam diri. Dia selalu menemani kita, membersamai kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Selalu memilih yang terbaik buat kita, walaupun kita tidak suka. Selalu menumbuhkan kita supaya kita berkembang. Selalu memberdayakan diri kita. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ini saya akan bicara 3 fase keimanan. Lalu ada pertanyaan, Anda di fase mana? Jadi hari ini akan saya kupas, dan akan banyak sekali hari ini kita mengupas ayat-ayat suci, warisannya para rasul, warisannya para nabi, yang selama ini hanya disentuh-sentuh bagian luarnya saja, sehingga banyak ulama-ulama yang terkenal mengatakan kalau Al-Quran itu sampai hari ini masih perawan. Dan kita coba membuka rahasia terdalam, sehingga dari kajian kita hari ini kita akan tahu kita semua ini ada di fase mana. Ya, kira-kira itu kajian kita hari ini. Saya mohon izin karena nanti akan banyak ditampilkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya buka dulu Al-Quran digital miliknya Departemen Agama, supaya kita nanti bisa melihat ya ayat-ayat ini secara langsung. Jadi saya tidak membuat presentasi secara sendiri. Mohon maaf. Ya, bisa melihat dari belakang karena ini yang paling besar ya. Jadi saya langsung menggunakan Al-Quran terjemahan Departemen Agama ya, supaya semuanya bisa melihat ya. Baik. Sebelum saya masuk ke situ, ada satu pesan emas. Saya menyebutnya ini pesan emas. Pesan ini disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan semua kita sudah tahu kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu salah satu sahabatnya Nabi Muhammad yang sangat terkenal. Yang beliau sampaikan adalah, jangan kalian ikuti orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Masuk ya pesannya? Jangan ikuti orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Seorang Umar bin Khattab menyampaikan pesan ini, pasti beliau punya alasan. Mungkin dugaan saya, di zaman itu banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, ya toh? Tetapi tidak layak diteladani. Mungkin dugaan saya, kan tidak mungkin melarang kalau tidak ada fakta. Setuju ya? Sehingga muncullah kalimat emas ini, jangan kalian ikuti orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Paham ya? Oke. Nah, saya juga menyampaikan satu pesan emas dari seorang sufi besar yang sangat saya kagumi, yaitu Syekh Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan, cermin tak memantul ya karena debunya, bukan karena
cahaya tidak hadir. Jadi kalau ada cermin tidak memantulkan cahaya, itu bukan karena cahayanya tidak ada. Dia tidak memantul itu karena ada debu di permukaan cermin. Pernah lihat cermin yang kotor? Kalau cermin yang kotor, bayangan kita tidak jelas kan? Itu bukan karena tidak ada cahaya. Cermin ini tidak mampu memantulkan cahaya bukan karena tidak ada cahaya, tapi karena ada debu di permukaan cermin. Jadi kalau ada orang yang tidak berwibawa, ada orang yang tidak berharisma, bukan di dalam dirinya tidak ada Tuhan, bukan tidak ada Allah. Karena Allah itu meliputi semua makhluknya. Tetapi karena begitu kotornya debu yang melekat di dalam jiwanya, begitu kotornya, sehingga kehadiran Allah dalam dirinya itu tidak memantul keluar. Pernah nggak ada lihat orang yang kejam, kata-katanya penuh kebencian, pikirannya penuh kemarahan, emosinya meledak-ledak? Bukan nggak ada Allah, bukan nggak ada Allah dalam dirinya, bukan tidak ada sumber kebaikan dalam dirinya, tetapi begitu kotornya sehingga cahaya ilahi dalam dirinya itu nyaris tidak tampak. Barangkali itu pesan dari Syekh Jalaluddin Rumi. Bisa nangkap pesannya? Gak apa-apa kalau nggak bisa nangkap sekarang, nanti kan bisa diulang-ulang. Karena ini direkam dan akan diupload nanti sore di channel YouTube saya. Sebelum saya masuk ke ayat-ayat kitab suci, kita ada di fase mana? Ya, 3 fase keimanan ini akan saya jelaskan secara rinci. Dan pertanyaannya, kita di fase mana? Berarti seperti biasa, selesai kajian ini kita akan tahu saya ada di fase mana. Itu namanya pembelajaran berbasis kompetensi. Itu yang akan saya tuju. Jadi ngaji itu harus jelas arahnya ya. Bagi yang sadar, ngaji itu bukan cari pahala lagi. Karena pahala yang sebenarnya adalah kita berubah nasibnya, kita berubah realitas kehidupannya, kita lebih bahagia. Itu pahala itu. Dan pahala itu bukan soal nanti. Pahala itu harus kita rasakan di sini, saat ini, sekarang. Ya. Jangan berpikir nanti, besok itu belum tiba. Masa lalu juga sudah lewat. Kita bernapas di sini, saat ini, sekarang. Dan napas itu indikator hidup. Dan hidup kita ya sekarang, di sini, saat ini. Makanya selesaikan aja hari ini, tampil dengan baik hari ini, tidak usah memikirkan besok. Maka siapapun yang tampil baik hari ini, dia memiliki masa depan. Sesederhana itu sebenarnya hidup. Dan sebelum saya masuk ke sana, sekarang ini kan di dunia media sosial itu ada satu fenomena yang sangat luar biasa. Nama fenomena itu Rojali dan Rohana. Tahu nggak itu? Rojali itu rombongan jarang beli. Kalau Rohana itu rombongan hanya nanya. Nah, fenomena ini terjadi di mall besar. Di mall besar itu katanya sekarang ya, cari parkir aja susah, setengah mati. Apalagi bagi orang yang pikirannya negatif. Tapi kalau saya ke mall selalu nyanyi
dapat parkir yang enak, paling depan, selalu begitu. Ya sama anak-anak. Imajinasikan dapat parkir yang nyaman gitu. Selalu begitu. Dan selalu ada, kan orang tidak selamanya tinggal di situ. Begitu saya datang, ada yang pergi. Kadang-kadang saya anak-anak suka begini bilang, kok ayah tuh bisa parkir di tempat ini terus menerus ya? Gitu. Itu karena dari rumah tidak pernah berpikir parkir susah. Tetapi fenomena ini, sedemikian banyak orang berkunjung ke mall katanya, tetapi omset para pedagang di mall itu, omset toko-toko itu tidak berbanding lurus dengan banyaknya orang yang datang. Maka fenomena ini disebut fenomena rojali. Jadi rombongannya banyak tapi jarang beli. Nah, ada lagi namanya fenomena rohana. Kalau rohana itu rombongan hanya nanya. Ada lagi ya, namanya rombongan rohali. Rombongan hanya lihat-lihat. Ada lagi rombongan rohalus. Ada lagi itu. Yaitu rombongan hanya elus-elus. Ada lagi ini, namanya rombongan rocega. Tahu nggak itu? Rombongan cek harga. Ya, begitu cek harga, langsung otaknya bereaksi, wah mahal, ini perampokan. Ah itu, pasti tidak akan pernah bisa menggunakan sepatu atau baju itu. Makanya hati-hati ya. Kemarin di kajian ngariksa, saya sengaja memberikan kajian khusus diet pikiran dan perasaan. Mungkin ada yang sudah dengar ya. Itu cara merubah nasib itu. Ya. Ada lagi rombongan berikutnya itu romusa. Bisa ditebak? Rombongan muka susah. Nah, ini fenomena sosial. Kelihatannya saya bergurau. Tetapi fenomena ini sebenarnya gambaran betapa banyak manusia sekarang ini lebih senang untuk pencitraan diri. Ingin dibilang kaya, ingin dibilang status sosialnya tinggi, ingin dibilang manusia terhormat gitu. Sekalipun harus membohongi dirinya sendiri. Dan saya yakin ya, para peneliti yang membuat singkatan-singkatan ini itu bukan orang biasa. Itu mereka-mereka yang sangat tajam melihat fenomena sosial ini. Tapi saya tidak akan bicara itu. Justru saya akan menarik lebih dalam lagi. Banyak orang yang datang ke mall tetapi tidak berbanding lurus dengan omset para pedagang. Seperti banyak orang yang mengaku beriman, banyak orang yang mengaku beragama, tempat-tempat ibadah sibuk dengan berbagai macam ritual, tetapi tidak berdampak pada akhlak. Itu sebenarnya poin saya. Jadi bukan rojali, rohana, itu sebetulnya saya bergurau aja. Nah, banyak orang mengaku beriman tetapi moralitas semakin memburuk. Itu poin saya. Banyak orang yang mengaku beriman tetapi dia tidak memiliki ciri-ciri sebagai orang yang beriman. Kalau di Quran kan jelas sekali. Ciri orang beriman itu, kata Quran, 1, bahagia. Ya toh? 2, sholatnya khusyuk. Sholatnya ingat sama Allah, bukan ingat yang lain-lain. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Itu kata Quran itu. Ini saya pakai bahasa Indonesia aja, karena pakai bahasa Arab juga banyak yang gak ngerti. Yang keempat, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang gak penting. Kan begitu?
ya. Dan banyak lagi ciri orang yang beriman menurut Al-Quran. Nah, ciri orang yang beriman menurut Nabi Muhammad itu lebih detail lagi itu, melampaui yang ada di dalam Al-Quran, karena beliau kan akhlaknya Al-Quran. Tidak disebut orang yang beriman jika tetangganya tidak nyaman dengan kata-kata dan perilakunya. Itu lebih tegas lagi kalau Nabi. Tidak disebut orang beriman kalau tetangganya merasa terganggu oleh kata-katanya, perangainya, perilakunya. Tidak disebut orang beriman jika dia tidur nyenyak karena makan kenyang, sementara tetangganya tidak bisa makan karena kelaparan. Itu tidak disebut orang beriman, kata Nabi. Tidak disebut orang yang beriman jika dia lewat suatu jalan, ada ranting, dia tidak singkirkan. Gitu. Ini ngakunya orang beriman, bahkan bikin polisi tidur. Pakai semen lagi, gede lagi, ya, puas kalau orang jatuh. Makanya kalau ingin disebut orang beriman, sederhana. Negara ini disebut negara yang beriman kalau polisi tidur sudah nggak ada, itu aja. Walaupun karenanya polisi tidur tuh polisi yang paling jujur. Polisi tidur itu gambaran kan, yang berkendaraan tidak tertib, betul nggak? Yang tidak berkendaraan juga tidak terima, kan begitu? Ini masalah kan, masalah sosial kelihatan sederhana, ya. Tapi ini kan sangat luar biasa kalau kita mau jujur. Ranting saja tidak disingkirkan. Kata Nabi tidak disebut orang yang beriman. Nih Bapak Ibu nih, kadang-kadang jadi penitia hari besar agama, bikin panggung di tengah jalan, jelek aja, gak peduli orang gak bisa lewat, gak peduli ekonomi terhambat, gak peduli orang menjadi susah. Yang penting kita sedang menunjukkan ego keyakinan kita. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada apa tidak ada? Nggak ada? Oh alhamdulillah, sudah beriman berarti. Nah, ini fenomena, ya, fenomena. Jadi, ya, fenomena rojali dan rohana itu sebetulnya hanya pintu masuk saja. Saya ingin masuk lebih dalam lagi, ya. Jadi kita beriman itu jangan cuma pencitraan di luar. Iman itu sebetulnya kan masalah pribadi. Yang harus kita tampilkan keluar itu kan sebetulnya dampak dari keimanan itu, yang ujungnya kan akhlak sebetulnya. Maka Nabi Muhammad bicara ciri orang beriman itu sudah lebih jauh dalam dimensi akhlak. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sarapan pagi aja, sarapan pagi nih, mau sarapan pagi, saya memandang makanan di meja, ya udah, saya tunda dulu makannya. Saya keluar dulu, sambil berjemur saya jalan pakai celana kolor. Saya khawatir tetangga saya ada yang tidak punya beras. Saya makan yang enak, sementara tetangga saya ada yang tidak punya beras. Saya khawatir. Yang terdekat aja. Jadi saya keluar dulu. Setelah saya tahu, oke, aman, baru saya makan. Masih ingat gak? Saya tidak sekelas Nabi Muhammad. Wah, terlalu jauh. Nabi Muhammad itu mau minum susu, ya, beliau pandangi dulu susunya. Saya lapar, kata Nabi, dan susu sudah di depan saya, tapi saya khawatir ada yang lebih lapar dari saya. Maka beliau tidak jadi minum susu. Sudah begitu gak Bapak Ibu iman? Sudah begitu belum? Cocok gak kalau hari ini kita bahas 3 fase keimanan? Cocok. Nanti kita akan tahu ada di level mana kita. Oke? Siap? Siap masuk? Yes.
Kita masuk ya. Saya akan masuk dulu dari data. Oh, mohon maaf. Saya masuk dulu dari data. Ada survei terbaru dari Pew Research Center. Dan kita harus bangga ya, karena negara kita dinobatkan jadi negara paling rajin berdoa. Ini riset serius ini, ya, riset serius. Sampai ada angka-angkanya. Jadi makanya saya tampilkan data statistiknya. Jadi orang Indonesia ini 269 ya, 300 ya juta itu ya. Jadi penduduk kita ini kan sudah lewat itu, sekitar 290 jutaan lah sekarang. Sekitar 269 juta 300.000 itu berdoa. Jadi 95% orang Indonesia setiap hari berdoa. Saya sangat senang dengan riset ini. Bisa terbayang ya, betapa hebatnya negara kita kalau doanya ini benar gitu. Kalau doanya benar gitu. Tapi masalahnya kok ada yang nyeleneh itu di komentar di riset ini. Paling juara dalam berdoa, tapi paling juara dalam berdosa katanya. Itu yang nyeleneh itu, bukan saya, bukan. Itu saya lihat ada komentar di bawah riset ini. Ya, saya lihat ini di CNBC Research sebetulnya. Ini ditampilkan. Itu artikel ini. Cuman saya tidak tampilkan semua ya. Ya ada Kenya, ada Nigeria, ada Malaysia, ada Filipina, ada Brazil, ada Bangladesh, ada Ghana, Sri Lanka, Kolombia, India, Afrika Selatan, Turki, Peru, Singapura, Meksiko, ada juga Amerika. Itu 44% warga Amerika berdoa ya. Chili 41%, Argentina 39%, Yunani 37% ya. Kenya itu 84%, Nigeria 84%, Malaysia 80%. Ya, itu datanya. Bisa dilihat ya nanti. Biar hemat waktu saya tidak sebutkan semua. Tapi ada yang menggelitik dari hasil riset itu. Ternyata negara-negara yang penduduknya rajin berdoa itu rata-rata ekonominya kurang bagus. Gitu. Ini ada kekhawatiran sebetulnya. Kan Bapak Ibu juga biasanya rajin berdoa kalau lagi susah kan? Betul nggak? Ini kalau dikaitkan dengan hukum tarik menarik berbahaya. Kalau kita berdoa didorong oleh rasa kekurangan, sebetulnya kita tidak sadar sedang menarik kekurangan-kekurangan baru. Itu hukum tarik menarik, like attracts like. Ini sains. Ini sains. Jadi ada masuk sains sedikit ya, supaya semuanya berargumen. Makanya doa itu kan sebetulnya ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan berulang-ulang, itu doa yang sebenarnya. Karena alam semesta ini tidak mengerti kata-kata, yang dimengerti itu adalah getaran, energi. Ini sudah saya sampaikan berulang-ulang di YouTube saya. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu mungkin bisa menangkap kenapa 95% penduduk kita berdoa, tetapi apa yang dimintakan dalam doa itu nyaris tidak terlihat. Ini kan pertanyaan, betul nggak? Pertanyaan, pernah nggak Bapak Ibu bikin riset pada diri sendiri? Saya doa rajin ya setiap habis sholat, tapi kok rasanya hidup saya begini-begini aja. Pernah begitu nggak? Pernah begitu nggak? Tetapi ada nggak upaya untuk berubah atau menyelidiki di mana letak kesalahannya? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Oh bagus. Ada saja keinginan untuk berubah, itu sudah sadar itu.